Sebelumnya saya akan memperkenalkan dua orang narasumber kita yang luar biasa ini ya. Yang pertama Bapak Anjar Novendra SPD dari TK Al Islam PAS As-Sakinah Kabupaten Ngawi. Yang kedua yaitu Ibu Riana Fatonatul Qoidah MPD dari SMPN 3 Ngawi, SMPN 3 Paron Kabupaten Ngawi. Nah, halo selamat siang Kak Anjar, Kak Riana, sehat selalu. Selamat siang, Selamat Kak Rina. siang, Mbak Rina. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, sudah sehat ya Kak Anjar? Sempat drop ya? Alhamdulillah, sempat tumbang kemarin 2 hari. Alhamdulillah ini sudah bisa bersama dengan Siap. teman-teman yang lain. Siap berbagi dengan Ibu Bapak luar biasa pada siang hari ini ya Kak? Siap selalu nih. Nah, ini waktunya juga terbatas, rasanya juga ingin segera belajar bersama, maka waktu kami serahkan kepada kedua narasumber hebat kita siang hari ini. Silakan Kak Anjar, Kak Riana. Ya, terima kasih Mbak Rina atas waktunya. Alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahagia sekali rasanya bisa bertemu dengan Bapak Ibu semuanya, guru-guru hebat semuanya. Hari ini kita akan belajar bersama untuk sebuah perubahan yang berdampak. Jadi minta tolong admin, tolong share screen-nya. Ya, terima kasih. Bagaimana kita bisa membuat website profil sekolah nanti dengan Google Site di akun Belajar ID ya Bapak Ibu. Tadi sudah diperingatkan oleh moderator, sebaiknya Bapak Ibu menyiapkan laptop, jadi nanti kita bisa langsung praktek, sehingga ilmunya bisa langsung diaplikasikan, insya Allah tidak lupa. Begitu Bapak Ibu ya. Oke, selanjutnya kemarin Bapak Ibu sudah selama 2 hari mengikuti pelatihan dan mendapatkan banyak materi, ada voice typing, di situ ada Google Form bagaimana membuat assessment dengan aplikasi tersebut, dan masih lagi membuat blog dan Google Cendekia. Nah, kira-kira dari aplikasi yang ada ini, mana yang Bapak Ibu sering manfaatkan? Rasanya sayang sekali ya kalau kita sudah mempunyai akun ID belajar kemudian tidak kita manfaatkan, hanya kita simpan saja. Sangat sayang sekali. Karena itu akan sangat bermanfaat ketika kita memanfaatkannya, kita menggunakannya, kemudian kita berselancar lewat aplikasi-aplikasi Google ini. Nah, saya ingin lihat coba dari Bapak Ibu ini, aplikasi Google apa yang sering dimanfaatkan? Bisa dijawab, mungkin bisa ditulis di kolom chat ya Bapak Ibu ya. Ya, sembari nanti kami melihat jawaban dari Bapak Ibu, respon dari Bapak Ibu. Kita lihat selama ini sebenarnya apa sih yang menjadi tantangannya. Yang pertama punya akun Belajar ID tapi bingung mau ngapain ya. Kadang kita ditanya, akunnya apa? Akun Belajar ID. Apa ya, nggak hafal, terlalu panjang. Karena kita jarang memakainya. Beda kalau kita sering memprakteknya dan menggunakannya terus. Dan sekarang ini memang akun Belajar ID itu sangat luar biasa ya, bisa memuat apapun, bisa kita gunakan untuk aplikasi-aplikasi yang ada di Google tadi. Kemudian kurangnya branding dan promosi sekolah sehingga murid yang daftar itu tidak maksimal. Jadi betul brandingnya masih kurang, promosi sekolahnya masih kurang, banyak anak yang ternyata itu belum maksimal dalam mengaktifkan akun Belajar ID ini. Kemudian tantangan yang berikutnya yaitu mau bikin website tapi harga hosting dan domain mahal. Tapi beda deh Bu dengan Bapak Ibu dengan akun Belajar ID ini nanti, insya Allah semuanya tidak berbayar, semuanya gratis. Nah, itu merupakan solusinya. Ya, pembuatan website itu gratis dengan memanfaat akun Belajar ID ini. Nah, rasanya sayang kan ini sesuatu yang gratis kemudian tidak kita manfaatkan Bapak Ibu. Maka mari Bapak Ibu segera kita bergerak, segera kita berubah. Ya, akun kita segera kita aplikasikan, kita aktifkan untuk kita menjadi guru yang luar biasa.
Kemudian sebagai solusi yang kedua, yaitu media informasi yang menarik, kreatif, dan up to date, serta mudah diakses. Kita sebagai guru yang merdeka harus selalu mengupgrade ya ilmu kita, sehingga kita menjadi guru yang adaptif terhadap perubahan apapun. Kurikulum apapun kita siap, ya kita harus siap dengan segala tantangannya. Karena kita guru yang adaptif artinya sudah mempunyai solusi yang solutif juga. Dan kemudian pada hasilnya, literasi teknologi guru itu nanti akan meningkat. Informasi tentang sekolah juga semakin efektif. Karena apa? Karena mudah diakses oleh siapapun. Jadi dengan mempunyai ini, website ini, siapapun bisa mengakses. Sekolah pun akan semakin dikenal oleh banyak orang, terutama oleh para pengguna internet. Begitu ya, Mas Anjar ya? Betul ya, Mas Anjar ya? Ya, Ya. betul sekali Kak Riana. Ini Iya. materi yang luar biasa nanti. Ini Iya. harusnya Ibu Pak Guru semuanya harus menyimak dengan baik karena waktu kita terbatas dan target kita adalah semua lembaga nanti yang mengikuti pelatihan ini sudah bisa punya website sendiri-sendiri begitu. Betul, iya betul sekali. Nah, Bapak Ibu, apa sih itu Google Site itu ya? Ada Google Sheet, ada Google Site. Merupakan salah satu aplikasi Google untuk membuat situs atau website yang menarik dan interaktif serta fleksibel, di mana tampilannya itu nanti sangat menarik dan elegan, baik itu di PC, laptop, tablet maupun smartphone. Dan yang lebih kerennya Bapak Ibu, kita tidak perlu menguasai ilmu pemrograman atau coding. Kita tidak usah belajar lagi bagaimana ilmu program-program ini, tidak perlu. Kita nanti simple aja, Google Site ini saya yakin Bapak Ibu semua bisa dan pasti bisa. Nah, kenapa kita menggunakan Google Site Bapak Ibu? Alasannya yang pertama, ini mudah dipelajari tanpa mempunyai keahlian pemrograman maupun desain. Sangat mudah sekali Bapak Ibu. Kemudian kita nanti tinggal drag and drop aja, pindah, seret, dan edit. Hanya itu saja. Saya yakin Bapak Ibu semuanya nanti bisa. Maka hari ini sekali lagi siapkan laptop, mari kita praktek bersama-sama. Kemudian alasan menggunakan Google Site lagi, desainnya responsif atau bootstrap. Ini bahasa pemrograman ya, dalam menyesuaikan tampilan PC. Jadi Bapak Ibu, nah misalnya tidak ketika di luar tidak membawa laptop, kita bisa lihat tampilan itu di HP, bisa saja, sama saja, tablet maupun smartphone. Kemudian ini didesain juga untuk berbagi dan berkolaborasi. Kita semuanya di sini belajar, berbagi, berkolaborasi, mana yang lebih bagus kita ambil, kita adaptif, kita adopsi, sehingga kita bisa belajar bersama. Kolaborasi yang menimbulkan akan menciptakan satu sinergisitas yang luar biasa gitu Bapak Ibu ya. Dan seberapa penting sih website sekolah itu perlu dibuat? Nah, teknologi informasi berbasis komputer adalah salah satu media yang cukup efektif dalam mengelola sistem informasi akademik sekolah. Penggunaan internet dewasa ini juga mulai meningkat di kalangan pendidikan. Penggunaan ini tidak hanya sekedar mencari informasi di internet saja, tetapi juga sudah menerapkan teknologi internet sebagai media publikasi sekolah dalam meningkatkan mutu dan kualitas sekolah. Salah satu upaya yang bisa dijadikan sebagai program unggulan adalah best practice sebuah institusi pendidikan sekolah adalah pembuatan website sekolah. Jadi dengan membuat website sekolah ini, kita akan bisa membuat branding yang menggambarkan mutu sekolah kita masing-masing. Oke, Bapak Ibu semuanya, ini waktunya praktek membuat website profil sekolah dengan menggunakan Google Site di akun Belajar ID. Terima kasih, sekian dari saya. Kita lanjutkan dengan praktek bersama Mas Anjar. Monggo Mas Anjar. Oke, terima kasih Kak Aryan atas waktunya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Anjar Novendra. Saya guru dari TK Islam Pesantren Anak Soleh As-Sakinah Mantingan Ngawi. Nah, ini mana nih untuk Ibu Bapak Guru sebagai peserta yang dari TK mana? Angkat tangan, silakan tulis nama TK-nya di kolom chat ya, biar kita tahu bahwa kita ini ketika mau mengisi pelatihan, Bapak Ibu Guru semuanya sedang standby dan sedang bersemangat. Bukan begitu, Kak Ariana?
Iya, insya Allah masih semangat ini Bapak Ibu ini. Iya, oke. Baik, kemudian Banyak sebelum yang kami gitu. menyampaikan praktek, kami sampaikan selamat siang dan selamat mengikuti pelatihan kepada Ibu Bapak Guru hebat dimanapun berada. Wabil khusus untuk Ibu Bapak Guru yang dari Ngawi, dari Mantingan, dan dari semuanya, selamat mengikuti. Dan tentu untuk praktek ini kita perlu fokus, ya, perlu fokus. Jika perlu, kita pakai 2 perangkat. Untuk HP kita gunakan untuk menyimak live streamingnya, kemudian untuk Ya. laptopnya untuk kita praktek. Nah, baik, tadi sudah kami sampaikan melalui grup mentor ya, untuk link dari template pembuatan website untuk profil sekolah. Silahkan Ibu Bapak Guru dibuka dulu linknya. Mohon izin share screen saya. Ya. Sudah muncul ya. Nah, mohon izin admin, sepertinya yang muncul Iya, admin. belum milik saya. Ya, oke, sudah muncul ya. Nah, ini kita sudah masuk langsung di Google Site ya. Ada Google Slide, kalau slide itu untuk presentasi, kalau ini Google Site. Google Site itu untuk membuat sebuah website. Nah, hampir sama dengan blog. Nah, di sini sudah kita sampaikan, kita bagikan untuk linknya. Ini merupakan template. Nah, bagi Ibu Bapak Guru yang sudah standby dengan laptopnya masing-masing dan dipastikan tampilan seperti ini ya. Nah, langkah pertama adalah kita sebelum mengedit ya, kita harus membuat salinan terlebih dahulu. Caranya bagaimana? Kita klik titik 3 yang di sebelah kiri dari publish atau publikasikan ini. Oke, seperti ini. Kemudian tinggal kita pilih buat salinan. Kita klik. Kemudian nama filenya silahkan Bapak Ibu Guru bisa salin nama sesuai dengan lembaga masing-masing biar mudah ditemukan dan gampang untuk diingat. Kalau ini di sini ada namanya salinan dari latihan membuat website profil sekolah. Nah, ini silahkan bisa diedit. Nah, ini misal kalau saya rubah jadi Mungkin nama bisa TK ditulis saya ya. nama sekolahnya ya. Iya, Bisa nama ditulis sekolahnya dengan langsung nama saja. sekolahnya ya Mas Anjar. Iya, lebih mudah mengingat. Iya, Ya. betul. Nah, kemudian ini untuk lokasi penyimpanannya, ini biarkan saja di drive saya biar mudah dicari nanti. Kemudian berbagi tidak perlu dicentang. Yang penting adalah ini, bagian halaman. Ini yang dipilih adalah seluruh situs. Sehingga nanti template ini semua akan tersimpan dari awal sampai akhir websitenya, halaman websitenya. Setelah seperti ini, silakan diklik OK. Nah, ini mulai menyimpan atau menyalin situs. Kita tunggu prosesnya. Maka otomatis template tadi akan muncul di sebelah kanan kita. Ya, seperti ini. Oke, buat Ibu Bapak Guru sekalian ya, untuk proses salinnya jangan lupa ya, jangan sampai salah. Nanti kalau salah bisa terkendala nanti di dalam proses pengeditannya. Nah, silakan disimak dulu sampai di sini, sudah bisa dipahami ya. Nah, terus kemudian langkah pertama adalah ketika kita sudah menyalin seperti ini, maka kita langsung menuju ke halaman pertama. Ini halaman pertama dari Google Site kita. Ya, kita dari atas dulu. Kita mulai dari sini ada logo. Ya. Karena kemarin saya amati peserta kita banyak yang dari SD, maka ini saya ambil logo SD atau Tutwuri Handayani, ya. Saya ambil logo ini. Nah, kemudian setelah logo ini bisa diedit Bapak Ibu. Jadi cara editnya bagaimana? Tinggal ini diklik. Nah, ya kan? Ini tinggal ganti aja kalau mau diedit. Anggap saja ini saya mau bikin website untuk sekolah saya ya. Logonya bukan ini, maka saya ganti dengan cara di delete dulu. Ya. Kemudian
kita masuknya ke tema. Ke tema, kemudian ada titik 3 di sini. Kemudian kita edit. Nah, seperti ini. Kemudian kita masuk kepada gambar. Nah, logo. Logo ini adalah yang tampil di bagian kiri atas. Ini bisa kita klik. Kemudian kita bisa upload. Kalau kita memang punya logo sekolahan kita di perangkat kita tinggal upload. Atau kalau kita sudah pernah menyimpan di drive kita, maka tinggal kita pilih ini. Karena saya pengennya upload saja, karena saya ingin mengambil file untuk logo sekolah saya di komputer atau di laptop, maka saya pilih upload. Nah, akan diarahkan Jadi lebih kepada mudah penyimpanan kita. kalau kita sudah punya aset itu lebih mudah ya, Mas Anjar? Iya, betul. Kita harus sebelum membuat website, kita sudah menyiapkan aset-asetnya, ya. Kita jadikan satu folder biar kita lebih enak dalam mendesainnya. Seperti itu, Kak Riana. Luar biasa, Nah, ini misalkan saya pengen ganti logo ini. Sebentar. Oke, saya ganti yang logo ini. Tinggal kita buka. Oke, tunggu prosesnya. Nah, ini langsung berubah menjadi logo TK dari sekolah saya. Silakan Ibu Bapak, silakan dicoba. Ya. Diganti dengan logo lembaganya masing-masing. Langsung gitu responsif ya. sekali ini Kak Riana. Iya, betul. Kemudian di bawahnya ada logo lagi nih. Ya. Ini dari logo Famicom, ya, Favicon. Ini nanti untuk merubah tampilan yang ada di tab untuk website kita. Nah, ini kan masih logo warna biru. Ya, ini adalah logo dari Google Sites, ya. Kita akan rubah dengan Favicon ini. Sama, kita upload. Kita pilih misalkan logo yang lain ini misalkan. Iya, di Favicon nanti ya. Ketika ini iya. Nanti ketika Favicon ini nanti dirubah, ketika nanti kita sudah publish, maka di sini yang muncul adalah gambar icon yang kita pilih tadi. Oke, ini sudah terkait logo. Sekarang di samping kanan logo ini ada nama. Nah, nama ini silahkan ditulis nama lembaganya masing-masing. Yang TK silahkan diisi TK, yang dari SD silahkan diisi SD, yang SMP silahkan diisi SMP. Begitupun untuk yang SMK atau SMA ya, silahkan diisi sesuai dengan keinginan. Ini saya tulis saja, misalkan As-Sakinah. Oke, seperti ini. Sudah semua ya? Sekarang kita lanjut kepada fungsi dari tombol-tombol. Ya, yang pertama ini adalah home. Halaman pertama. Ketika home ini tulisannya tercetak tebal, otomatis ini berarti kita masuk di halaman pertama. Nah, halaman pertama, saya di sini membuat ada slide gambar ya, di mana ini isinya ada 3 gambar yang ketika nanti dipublish, maka gambar ini nanti akan menjadi slide yang bergerak. Ini bisa diubah Bapak Ibu sekalian dan sangat mudah sekali. Caranya bagaimana? Tinggal kita klik 2 kali. Nah, maka ada muncul nih. Ini 3 gambar yang saya masukkan. Apakah ini hanya 3 gambar? Oh, tidak. Bisa lebih dari 3 gambar. Hanya saja untuk contoh ini saya masukkan 3 gambar. Nah, Bapak Ibu yang ingin mengedit, caranya tinggal gambar yang sudah saya masukkan ini dihapus terlebih dahulu. Dengan cara bagaimana? Kita klik gambar tong sampahnya. Kita praktekkan ya. Kita hapus, kita hapus, kita hapus. Kita masukkan gambar baru. Nah, silahkan mau diisi gambar guru-gurunya, gambar siswanya, Iya, bisa kegiatan sekolah gitu ya. Iya, kegiatannya ya, yang menarik. Yang ketika nanti ini Kak Riana, ketika ada orang yang mengunjungi situs kita ini, orang tertarik, wah ini sekolahnya kok bagus sekali kegiatannya, kemudian anak-anaknya juga happy dan lain sebagainya. Pokoknya ini suka-suka namanya kita, saja, namanya saja untuk branding ya. Jadi apa yang bagus kita tampilkan. Tuh. Nah, itu Pak Mas Anjar, itu membuat apa itu mengubah background-nya itu bisa juga ya. Jadi bebas misalnya diubah background-nya. Oh, bisa. Nanti akan saya contohkan. Nah, ini kita akan mencontohkan untuk mengupload foto dulu.
Oke, kita tinggal pilih saja sesuai dengan selera kita. Oke, ini saya pilih gambar karena saya kemarin ada acara wisuda ya, anak-anak ada pelepasan. Kita pilih nih, kita pilih lebih dari 3. Sebentar. Oke, misalkan seperti ini. Oke. Nah, saya pilih 4 atau 5 sekalian lah. Biar banyak ya. Oke. Setelah semua terpilih seperti ini, kita langsung buka, klik buka. Maka nanti akan muncul di sini. Ya kan? Nah, ada 1, 2, 3, 4, 5 gambar yang sudah saya pilih. Nah, kemudian yang menarik nih, Kak Ariana, di pojok Ya. kanan atas ada setelannya. Nah, di sini bisa ada aturan, pengaturannya. Ada yang di sini pemberitahuan, ada tampilkan titik. Kalau tadi, kalau ini kita centang, maka nanti di bawah dari gambar set itu akan muncul Gambar. titik-titik bahwa nanti menunjukkan jumlah ya, jumlah gambarnya. Kalau mau tidak ditampilkan, tinggal kita hapus centangnya. Oh Ya. gitu, ya. Kemudian tampilan caption, ini kalau mau dikasih caption tulisan di bawahnya juga. Kemudian memulai, ini kita klik otomatis ya. Otomatis. Nah, ini ada yang menarik, ini adalah ada kecepatan transisinya. Nah, ini kalau biar enak dipandang, saran saya jangan terlalu cepat. Pilih saja yang menengah atau lambat. Lambat Saya ya. pilih Jadi lambat. bisa puas melihatnya gitu Bisa ya. dinikmati. Ya, jadi ketika Iya. orang itu mau melihat gambarnya bisa menikmati gitu. Kalau terlalu cepat nanti pusing malah ya. Oke, ini saya coba. Kalau sudah seperti ini kita perbarui. Oke. Nah, maka gambar otomatis sudah akan Luar berubah. biasa. Ya, nah seperti ini. Nah, cara untuk melihat apakah ini sudah berfungsi, kita bisa klik bagian ini, peninjau. Oh itu. Jadi kita ngeceknya di Ya. Pratinjo itu ya, Mas Anjar ya? Iya, Oh petinjau. ya. Oh, ini masih, mohon maaf ini belum saya publish jadi masih belum berubah. Oke, nanti kita akan coba ya. Oke, ini karena waktu terbatas, kita agak cepat sedikit ya. Nah, tadi Kak Ariana tanya tentang background. Ini ada background, di belakang ini ada background. Apakah ini bisa dirubah? Sangat-sangat bisa sekali. Apakah perlu edit? Tidak perlu edit. Kita tinggal tadi kata Kak Ariana tinggal pilih ya, tinggal drag and drop. Ini tinggal pilih aja nih. Kalau untuk merubah background di belakang ini tinggal klik backgroundnya, kemudian ubah gambar, ya. Kita bisa pilih upload atau pilih gambar. Kalau pilih gambar ini nanti kita larinya ke Drive atau kita nyari langsung dari pencarian Google. Nah, gitu. karena tadi sudah kita mencoba lewat upload dari perangkat, kita pengen nyoba untuk praktek kalau gimana sih kalau kita pengen mencari lewat Google, dari Google. Nah, ini ada galeri, juga ada yang sudah disiapkan dari template-nya Google Site, banyak, dan ini juga menarik. Atau bisa dengan URL kalau kita punya linknya. Oh ya, disesuaikan Iya, sukanya disesuaikan ya, dengan value dari lembaga masing-masing gitu ya. Ya. Nah, kemudian ada juga telusuri, ini langsung kita cari dari Google ya. Kalau kita ingin nggak ribet ya kita langsung dari galeri ini. Ini dari template yang sudah disiapkan dari Google Site. Saya pengen pilih yang nuansa biru. Oke, ini aja lah. Nah, tinggal pilih, kemudian kita klik pilih. Otomatis dia akan berubah. Nah, akan berubah ya kan? Nah, oke. Ini sudah cukup saya kira. Langsung kita mengarah ke bagian bawahnya lagi. Ada running tag. Nah, running tag ini juga mudah sekali cara mengeditnya. Ini saya tuliskan di sini, tuliskan teks yang Bapak Ibu inginkan. Tinggal klik bagian teksnya 2 kali ya, sampai muncul nih gambar pensil. Kita klik gambar pensilnya. Nah, ini perlu hati-hati ya. Ini perlu hati-hati, Ibu Bapak guru sekalian. Ini yang perlu kita ganti hanya di bagian ini. Bagian tuliskan tag yang Bapak Ibu inginkan. Yang saya blok ini yang hanya perlu kita tuliskan. Kenapa? Karena yang lainnya ini adalah kode. Tidak, ya karena ini kode ya. Kode yang sudah saya sematkan. Ya, jadi kita perlu blok bagian tuliskan teks yang Bapak Ibu inginkan. Ya, kita coba misalkan kita ingin menuliskan misalkan gini. Kita langsung blok ya, kita tulis. Ya, selamat datang di website resmi lembaga, kan ini punya saya ya, Pas As-Sakinah. Oke. Atau mungkin mau dipanjangin lagi boleh, mau dipanjangin sampai beberapa kata pun boleh. Yang penting
Intinya untuk kode yang lain tidak perlu dihapus atau tidak perlu dirubah. Setelah semua selesai sesuai dengan keinginan, kita klik berikutnya. Akan ada reviewnya seperti ini. Kita simpan, maka otomatis akan berubah. Nah, ya kan? Otomatis akan berubah sesuai dengan tulisan yang kita inginkan. Nah, cukup mudah kan Bapak Ibu? Dan Iya, sekarang mudah. kita menuju ke berita terbaru. Nah, untuk berita terbaru ini silahkan Bapak Ibu bisa dikreasi semenarik mungkin ya. Silahkan berinovasi. Kira-kira berita apa sih yang mau diangkat dari lembaga Bapak Ibu agar orang itu tertarik. Agar orang itu tertarik, kemudian ketika dia punya anak, dia ingin menyekolahkan anaknya di lembaga Bapak Ibu. Nah, silahkan nih cari foto-foto yang menarik dari lembaga Bapak Ibu sekalian ya. Kemudian tinggal diedit aja nih, nggak perlu susah-susah. Tinggal kalau kita ingin mengganti fotonya, tinggal kita klik fotonya, ya kan? Kemudian ada titik 3 di sini, kita klik, nah ganti gambar. Ya. Bapak Ibu pasti punya gambar kan di laptop masing-masing, tinggal pilih aja upload. Nah, kita rubah lagi misalkan fotonya. Misalkan saya pengen merubah foto ini, foto anak silat ya. Maka otomatis dia akan terubah fotonya. Nah, seperti ini. Nah, kalau kita ingin kemudian memposisikan foto ini biar lebih jelas, kita bisa cropping ya. Kita cropping dengan cara klik 2 kali. Nah, sampai seperti ini. Kemudian ini tinggal kita majukan ke kanan, geser kanan ataupun ke kiri. Dia akan cropping sendiri. Silakan kita paskan seperti ini. Yang sesuai yang kita inginkan. Ya. Iya, betul. Kita tarik, kita sesuaikan. Nah, kalau sudah sesuai, kita tinggal klik nih centang. Nah, sudah selesai. Kemudian langkah berikutnya kita merubah judulnya. Misalkan judulnya adalah nih. Nah, buka silat sayang teman misalkan. Nah, nanti untuk deskripsinya seperti apa, silakan diisi sesuai dengan kondisi yang ada di lembaga masing-masing. Nah, ini juga tinggal edit. Seperti kita mengedit bahan yang ada di Word ataupun di Google Doc. Sama, tinggal dihapus, kemudian kita nulis. Atau kalau kelamaan hapus, di blok aja. Kita blok, kita nulis. Jadi kayak kita bikin status, kemudian kita kasih caption, deskripsi di bawahnya gitu ya? Iya, Mas betul ya? sekali, ya. Betul Kak Ariana, betul sekali. Jadi sangat-sangat mudah sekali, sangat iya, mudah. Jadi Bapak Ibu yang mudah terbiasa membuat tapi hasilnya luar biasa. Ya, iya. Senang kirim gambar anaknya, ya kita bikin ini di sini kegiatan murid-muridnya, kita bikin website yang menarik dan keren sekali. Dan iya, ini mudah sekali ya Mas sekali. Anjar ya. Iya, betul. Jadi kalau bagi ibu bapak guru yang suka dengan sosial media, sering upload di Facebook, di Instagram, di Instant Story WA, ini bisa disalurkan lewat Google Site ini. Iya, Jadi ini manfaat sekali, bisa untuk promosi sekolah gitu. Oke, ini saya teruskan dulu ya. Oke, sambil Mas Anjar ngetik gitu ya. Jadi ini kan tidak hanya untuk promosi sekolah ya. Misalnya ada Bapak Ibu guru yang mempunyai kompeten yang lainnya di samping sebagai profesi guru, misalnya penulis, gitu kita bisa untuk membuat konten-konten buku-buku yang dihasilkan begitu ya Mas Anjar ya? Iya, betul sekali. Tidak hanya sekedar membuat konten, bahkan ini juga bisa digunakan untuk sarana promosi jual beli buku dan lain sebagainya. Bisa sekali. Iya. Oke ya. Juga ini untuk mengisi materi-materi ajar bisa juga. Betul. Dan ini tidak akan hilang karena tidak mungkin akan dihapus oleh Google ya. Karena ini kita yang membuat, maka akses penuh itu dari kita. Nah, ini sudah jadi 1 ya, pencaksilat sayang teman. Deskripsinya, tampilan pencaksilat di acara tasyakuran dan pelepasan santri KBT dan TKB. Silakan disesuaikan. Ini gambar yang kedua, yang ketiga, sama persis cara mengubahnya, tinggal klik 2 kali, ya. Tinggal kita klik seperti ini. Titik 3, kita ganti gambar, upload, pilih gambar yang lain. Ya, sangat-sangat mudah sekali. Nah, oke, seperti ini. Dan seterusnya ya, karena mengingat ini waktunya sangat terbatas, saya lanjutkan ke bawahnya lagi.
Nah, ini pengumuman. Mungkin Bapak Ibu bisa membuat pengumuman lewat website ini, misalnya tentang libur semester, tentang jadwal terbaru dan lain sebagainya. Ini tinggal kita klik ya, maka dia akan muncul. Ya, ini jadi modelnya. Nah, disematkan. Nah, bisa naik turun seperti ini. Apakah ini bisa Pengumuman dirubah? sebentar Mas Sangat Anjar. bisa. Iya, iya. Ya. Tadi mau saya tanyakan, pengumuman itu kan pasti berubah-ubah ya. Itu bisa dirubah ketika itu sudah dipublikasikan, masih bisa ya? Bisa sekali, Luar bisa sekali. biasa sekali. Bahkan kita dalam sehari mau update 10 kali, 5 kali, 15 kali, sangat bisa. Yang penting setelah kita edit, kita langsung publish kembali, sehingga apa yang sudah kita edit ini nanti akan dipublikasikan oleh Google dan kemudian bisa diakses oleh orang-orang yang memiliki link untuk membaca website tersebut. Seperti itu. Makanya ini semakin dikembangkan, maka semakin banyak, semakin bagus, karena nanti untuk koleksinya akan semakin banyak, seperti berita terbaru. Saya yakin ini tiap hari ada info terbaru, ada update terbaru, maka ini sangat penting ketika kita membuat website itu selalu diperbarui. Jadi terlihat bahwa website ini, situs ini tuh berkembang seperti itu. Iya. Nah, tidak hanya sama saja kemarin membuka ini kok ini, iya, nanti betul. Buka ini hanya akan lagi menimbulkan boring ya, bosen ya Mas Anjar ya. betul. Nah, oke ya. Ini untuk pengumuman juga sama, ini sangat mudah sekali. Ya. Tinggal kita edit sesuai dengan kebutuhan kita, apa info yang akan disampaikan, atau mungkin di bagian jadwal terbaru ini kalau mau dibikin dengan konteks yang lain juga tinggal dirubah saja. Tinggal klik, kemudian drop, langsung ganti apa, dikasih nama apa, monggo silahkan. Nah, di bawahnya ada dokumentasi kegiatan. Nah, ini yang seringkali sangat diminati oleh Bapak Ibu wali murid gitu ya. Karena setiap namanya anak sekolah itu zamannya sekarang itu orang tua kepengen nih tahu kegiatan anak-anak di sekolah itu apa. Nah, biasanya kalau orang tua sudah punya kegiatan anak, foto anak, pasti akan cepet-cepetan nih mau diupload di Facebook, di Instagram, ataupun buka, di lihat story mana WA anak gitu kan. saya. Iya, anak saya mana betul sekali. gitu. Nah, biasanya kalau kita ini share foto ya melalui grup WA, ya grup WA kelas misalkan, itu memang bagus sih, cepat gitu kan. Tapi memang ada juga kendalanya, ada diantaranya kalau WA sendiri banyak grup, banyak sering share foto ataupun dokumen, akhirnya HP kita yang lemot. Iya. Atau mungkin foto yang kita share itu nanti hasilnya nggak maksimal karena terkompres ya, jadi agak pecah gitu ya. Tapi kalau kita simpan di Google Drive, ya apalagi kita sudah punya akun Belajar ID, kalau tidak dimanfaatkan sangat rugi. Kenapa? Karena untuk Google Drive dari Kemendikbudristek ini, ya akun Belajar ID ini, itu untuk ruang penyimpanannya lebih besar daripada drive dari akun pribadi. Akun biasa. Ya, punya saya saja sudah saya simpan untuk nyimpan file kurang lebih hampir 200 giga, itu masih bisa nyimpen file lagi gitu. Bayangkan aja karyanya, kalau kita nyimpen file ratusan giga, kita belikan hard disk atau apa namanya, flash disk, kita habis berapa ratus ribu coba beli flash disk, ya kan? Nah, di Google Drive ini kita tidak membayar, gratis. Nah, caranya bagaimana? Kita misalkan ini ya, ada dokumentasi tentang tasyakuran atau pelepasan santri. Ini kita ambil sampel saja, satu foto untuk menarik para pengunjung kita. Dan yang terpenting adalah di tulisan ini. Di tulisan ini sudah saya sematkan namanya hyperlink ya. Saya sematkan ini adalah link dari penyimpanan Google Drive saya. Caranya bagaimana? Caranya tinggal klik tulisan ini, kemudian diedit. Nah, nanti Bapak Ibu guru silahkan ini diganti dengan link Google Drive tempat Bapak Ibu menyimpan foto atau file video atau dokumentasi lembaga lainnya. Nah, nanti seperti apa hasilnya? Kalau kita menyematkan seperti ini, kita bisa langsung klik di sini ya. Contoh nanti hasilnya seperti apa. Maka yang muncul langsung adalah gambar yang ada di Google Drive kita. Nah, muncul semuanya langsung kelihatan muncul gitu semua ya, yang kita simpan itu muncul. Iya, betul. Keren. Ya, nah, ini agak loading. Nanti akan kita coba praktekkan langsung ya. Nah, ini masih. Nah, ini terkendala sinyal mungkin ya. Nanti ini akan muncul semua foto-foto yang terkait dengan acara tasyakuran yang tadi saya sematkan. Nah, ini kan muncul semuanya di sini. Nah, ada orang berapa tua foto wali itu Mas tinggal Anjar ya? Banyak sekali. Betul, ada sampai ratusan ya.
Jadi ketika orang tua ini nanti pengen melihat, dia tinggal klik aja nih bagian fotonya, klik kanan, kemudian tinggal download. Maka otomatis ini akan tersimpan di perangkat dari wali murid ataupun para pengunjung, dan ini dipastikan filenya tidak akan mungkin pecah. Kenapa? Karena tidak melalui kompres, sehingga kualitas filenya itu sama persis dengan gambar yang ketika diambil dari foto, baik itu kamera HP maupun kamera DSLR ataupun lainnya. Nah, seperti itu. Sama ini semua sudah saya hyperlink semuanya. Nanti Bapak Ibu guru tinggal mengganti gambarnya kayak tadi ya, yang di atas tadi ya. Tinggal klik 3, kemudian upload. Kemudian untuk tulisannya tinggal diklik, kemudian di drag seperti ini. Silahkan diedit untuk linknya. Linknya diedit, diganti dengan link tempat Bapak Ibu menyimpan file di Google Drive. Oke, kita lanjut sekarang Kak Ariana di bagian sosial media. Nah, ini saya yakin setiap sekolah sekarang sudah punya Facebook, punya Instagram, dan punya channel YouTube. Saya yakin itu. Nah, agar Facebook kita rame pengunjungnya, Instagram kita juga rame pengunjungnya, YouTube juga rame pengunjungnya, kita buatkan seperti ini. Tugasnya Bapak Ibu guru cuman tinggal edit link saja. Caranya bagaimana? Klik bagian logo-logo sosial media ini, ada 3 ini, kita klik seperti ini, maka akan muncul nih, akan muncul gambar pensil, kita klik gambar pensilnya. Nah, di sini Bapak Ibu guru tinggal salin dari link Instagram, Facebook, dan YouTube Bapak Ibu guru semuanya. Caranya bagaimana untuk mengetahui link ini? Bapak Ibu guru bisa dengan cara membuka tab baru. Ya, misalkan kita pengen mengerti Facebook, link Facebook kita misalkan. Nah, seperti ini ya. Misalkan kita pengen mengcopy link Facebook kita, maka kita harus tahu nih linknya seperti apa. Nah, kita harus cantumkan. Oke, kita akan tombol pencarian ya, karena ini lembaga saya. Kita klik di kolom pencarian. Mana ini pencariannya? Oke. Teman ya. Kita tunggu dulu. Nah, kita kolom cari ini kita cari As-Sakinah, ini milik lembaga saya. Nah, ketika sudah muncul di bagian halaman Facebook di profil ya, maka otomatis kita akan mendapatkan link dari Facebook yang kita cari tadi. Ya, di sini ada facebook.com. Otomatis akan muncul ya linknya ya. Otomatis akan muncul ya, akan muncul lah seperti ini. Tinggal kita copy. Ctrl C. Ya, kita Ctrl A dulu ya, Ctrl A dulu, blok. Kemudian Ctrl C. Nah, ini sudah tercopy. Kita masuk ke template website tadi. Kita klik di sini, ya kan? Kita edit tadi. Ya. Nah, tinggal tautan ini kita hapus, kita blok, kita hapus. Kemudian tinggal kita tempel, Ctrl V. Nah, seperti ini. Nah, sama nanti hal ini bisa dilakukan untuk bagian Instagramnya, bagian YouTube-nya. Bisa YouTube. Setelah itu, betul. Setelah itu kita perbarui. Oke, lanjut. Nah, ini ada lagi nih video terbaru di As-Sakinah TV channel. Nah, mungkin nanti juga ada nih video terbaru di SMPN berapa ya, SMPN 1 Ngawi misalkan, channel. Nah, nanti bisa disematkan di sini. Caranya bagaimana? Caranya tinggal Bapak Ibu guru sudah kami siapkan, tinggal ini di sebentar. Ingin menyematkan ini, Bapak Ibu guru tinggal masuk di bagian halaman, sisipkan ya. Kemudian setelah itu pilih di sini ada pilihan YouTube. Nah, di sini klik YouTube, maka Bapak Ibu tinggal copy paste untuk link YouTube di channel Bapak Ibu sekalian. Masukkan di sini. Saya bisa contoh ya, semoga ini sinyalnya kuat. Misal nih, misal saya akan memasukkan salah satu channel YouTube saya nih.
Ada Diyar Hufat. Salah satu di lembaga saya nih. Ini kita klik channelnya. Nah, kemudian di kolom ini, kolom apa namanya, untuk link ya. Ini tinggal kita blok, kemudian kita Ctrl C, kemudian kita masuk, kita salin di sini. Oke, kita cari. Oh, maaf, sebentar. Ini kita harus pilih salah satu videonya ya. Oke, kita pilih salah satu videonya dulu. Nah, misalkan ini nih, misalkan ini. Kita klik 3. Sebentar, kita klik, kita putar dulu sebentar. Nah, kita nggak perlu lihat sampai selesai ya. Ini tinggal kita kemudian bagikan ini. Nah, kita salin linknya. Oke, kemudian kita arahkan ke website kita tadi. Kita ulang, kita cari. Nah, akan muncul di sini. Kita tinggal klik satu kali, kemudian pilih. Maka dia akan muncul di sini. Nah, ya kan? Nah, muncul. Langsung Tinggal kita muncul mau ya. Iya, langsung muncul. Mau ini dibesarin, dikecilin sesuai suka-suka hati kita. Oke. Jadi tadi kita lewat sisipkan ya, Mas Anjar ya. Sisipkan, sisipkan. kemudian kita pilih. Sisipkan. Kita mau upload YouTube. Iya, kita atau pilih. kita mau upload Betul. apapun, Dok. Slide kita juga Iya, bisa. bisa. Bahkan nanti kita mau menambahkan untuk Google Map lokasi sekolah kita itu bisa. Lokasi sekolah. Oke, ini saya hapus ya. Iya, betul. Nah, oke, ini YouTube sudah. Kemudian bawahnya lagi tentang ini informasi aja nih ya. Misalkan kalau kita di SD ada 6 kelas, ini mau dilaporkan monggo, tidak juga monggo, silahkan gitu ya. Nah, ini cuma contoh saja. Kemudian ini kalau mau dihilangin gimana nih? Bisa nggak? Sangat bisa. Tinggal diklik saja begini. Kita tong sampah ini kita klik, hilang dia. Waduh, ini kok nggak sengaja tadi keklik akhirnya hilang. Tidak perlu bingung, tidak perlu kita itu galau. Ada tombol di sini adalah tombol undo ya, tombol mengembalikan. Kita klik sekali, dia akan kembali. Tuh kan, enak sekali ini. Nah, oke ya. Terus kemudian di bawahnya ada informasi total jumlah siswanya berapa. Nah, ini juga saya sematkan juga untuk komentar, kolom komentar. Jadi Bapak Ibu kalau nanti sudah membuat website seperti ini, bagi pengunjung yang dia punya Facebook, otomatis dia juga bisa akan langsung berkomentar langsung di websitenya Bapak Ibu. Oke, ini halaman pertama selesai. Sekarang halaman kedua, saya bikin profile. Nah, ini yang agak penting juga nih ya. Nah, untuk profile ini sudah kami siapkan. Misalkan di sini saya rubah namanya tadi ya. Ini sambutan. Sambutan kepala sekolah. Nah, ini bukan kepala sekolah ya Bapak Ibu ya, ini cuma contoh saja. Jadi bisa dirubah, cara ngerubahnya gimana? Sama, tinggal klik gambarnya. Kemudian titik 3. Silakan diupload gambar kepala sekolah dari lembaga Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian namanya juga bisa diedit nama dari kepala sekolah di lembaga Bapak Ibu sekalian. Kemudian untuk teksnya ini saya rasa nggak perlu dirubah. Cukup dirubah bagian nama lembaga. Nama lembaga, karena itu sudah umum ya. Hanya di bagian nama lembaga. Iya, betul. Karena ini sudah umum digunakan. Oke. Kemudian bawahnya ada visi misi. Silahkan ini yang dirubah bagian nama lembaga Bapak Ibu, dirubah namanya. Misalkan seperti tentunya visi dan misi juga disesuaikan, ya juga berbeda ya, disesuaikan dengan lembaga masing-masing gitu ya. Ya, betul. Ada misi, visi, ada misi, kemudian ada tujuannya. Oke. Kemudian tentu dong, sekarang ini orang tua pengen tahu nih, kalau saya pengen nyekolahkan anak saya ke lembaga si A, si B, si C, ada fasilitas apa di sana? Kan gitu kan. Iya. Nah, ini bisa di-upload nih. Apa yang ditonjolkan fasilitasnya dari masing-masing lembaga. Mungkin kelasnya yang nyaman, masjidnya luas, lab komputer, lab bahasa, ada lab ya. IPA. Nah, betul. Free wifi dan lain sebagainya. Nah, ini gambarnya, ini memang saya ambil dari Google ya. Tapi nanti kalau saran saya,
silahkan ini diganti dengan gambar yang sesuai dengan kondisi real yang ada di Yang lembaga Bapak Ibu aslinya, sekalian. yang Nah, aslinya, seperti itu. betul. Betul Ya. sekali. Jadi Nah, ini biar yang tadi bisa saya sampaikan Kak Ariana. meyakinkan ya, Mas Anjar ya. Bisa Betul sekali. meyakinkan Nah ini tadi yang saya sampaikan Kak Ariana. Kita juga bisa peta sekolah, mensisipkan Google Map ya. peta sekolah gitu. Google Map. Caranya bagaimana? Caranya tinggal kita di bagian sisipkan ini, kita pilih peta. Ya, klik peta. Nah, pastikan lokasi sekolah Bapak Ibu sudah terdaftar di Google Map. Nah, nanti bisa dipelajari di sesi berikutnya kan ada Google Earth sama Google Map, ya kan? Iya. Nah, ini kalau lembaga saya sudah saya daftarkan di Map, jadi tinggal cari aja. Ini pasti ada. Nah, ini lembaga saya sudah muncul di sini, tinggal klik. Otomatis dia akan muncul seperti ini. Nah, lembaganya di dekat Pondok Modern Gontor Putri 2. Kalau sudah muncul seperti ini, tinggal pilih. Nah, dia akan muncul. Nah, ini kalau diklik dari HP ataupun dari laptop, dia akan diarahkan ke Google Map yang siap mengantarkan menuju ke lembaga kita. Nggak Luar mungkin biasa kesasar bukan? Ya. Nggak mungkin Nggak kesasar mungkin ya Mas Anjar kesasar, ya. ya. Iya, Jadi karena misalnya ini sudah Kak, pakai saya koordinat ya. buat website secara personal ya, pribadi gitu juga rumah saya, alamat rumah saya harus saya daftarkan begitu Pak Anjar? Betul, iya harus daftarkan dulu. Kecuali kalau yang pinggir-pinggir jalan raya ya, itu biasanya sudah ada petugas Google yang mendata. Tapi kalau yang masuk-masuk yang gang biasanya kita harus daftar pelosok-pelosok terlebih gitu. dahulu. Siap, Iya, siap. betul sekali. Ya, luar biasa. Nah, kemudian ini untuk lembar kedua sudah selesai. Kita masuk ke Ya, lembar artinya ketiga. yang sekolah-sekolah di pedalaman itu nggak perlu perlu minder gitu ya Mas Anjar ya, untuk Iya, nggak perlu minder. mempromosikan sekolahnya ke manapun. Betul. Karena sudah bisa dilihat Betul. di Google Map. Iya, luar biasa sekali. Iya, betul sekali. Jadi ini pun secara logika ya, kita akan lebih hemat biaya. Karena kalau zaman dulu konvensional, kita mau promosi sekolah harus bikin banner, pasang banner pinggir jalan, ya kan? Itu panas-panas, nanti kalau kena hujan, kena angin, baru sehari dipasang, sudah tumbang, ya kan? Nah, ini kalau dengan website ini, itu bisa terus diperbarui dan tinggal share aja. Iya, dari rumah, gitu kan ya. Nah, oke, ini yang nggak kalah menarik dari slide ketiga, ya, halaman ketiga adalah hot news. Nah, ada hot newsnya. Ini adalah berita terbaru. Nah, atau berita terupdate. Ini silahkan mau diisi apa aja boleh. Tentang informasi sekolah, tentang hasil akreditasi, tentang program-program kegiatan P5, dan lain sebagainya. Itu bisa diupload di sini. Bisa itu berwujud gambar. Bagi yang tidak suka ketik mengetik ya, bisa diisi gambar-gambar kegiatan. Atau bagi seperti Kak Riana, seorang penulis, ini bisa diisi dengan tulisan-tulisan yang tentunya bermanfaat untuk para wali murid kita. Bisa tentang parenting misalkan. Caranya menghidupkan foto, menghidupkan gambar ya dengan deskripsi itu Mas Anjar. Ya. Iya, betul sekali. Nah, ini kayaknya agak sinyal agak terganggu ya. Oke, karena mungkin fotonya juga terlalu banyak nih yang saya isi kemarin. Yang jelas caranya mudah. Kita kuncinya di Google Site ini, itu tombolnya ada di 3 ini. Kuncinya ada sisipkan, halaman, dan tema. Tapi yang sering kita gunakan adalah di bagian sisipkan ini, karena kita akan banyak menyisipkan sesuatu yang akan kita pergunakan. Nah, ini saya isi dengan gambar-gambar untuk album ini, album siswa lulusan tahun kemarin. Ya. Nah, sudah lulus ya. Tapi ini kalau misalnya mau diganti dengan yang lain, silahkan, sangat diperbolehkan. Bahkan nanti kalau teman-teman, Bapak Ibu guru yang masih bingung, bisa juga nanti lanjut tanya jawab melalui grup mentor masing-masing. Nanti kita akan kita pantau, akan kita pandu. Betul. Dan yang jelas nanti bagi Bapak Ibu yang ketinggalan bisa menyimak lagi di itu video dari ulasan live streamingnya, bisa diulang kembali ya di channel YouTube-nya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi. Oke, ini sudah cukup halaman ketiga. Nah, nanti kita insyaallah kita akan pas rasanya. Kemudian ada juga di lembar keempat ada PPDB atau penerimaan peserta didik baru. Nah, ini yang paling penting nih. Ini bisa meningkatkan berapa banyak nanti siswa kita yang akan daftar di sekolah kita. Yeah. Nah, kalau di tempat saya ya, ini karena tadi saya bikin buat SD, jadi saya kasih gambar GIF anak-anak SD ya. Nanti sesuaikan saja kalau bagi yang anak TK ataupun SMP, SMA, ini juga bisa dirubah.
tinggal gambar selesai. Oke, di sini kita kasih brosur penerimaan peserta didik baru. Nah, ini kita harus bikin lengkap seperti ini biar tertarik ya. Jadi ada apa syarat-syarat pendaftarannya, kemudian pernah menjuari apa untuk murid-muridnya, apakah gurunya juga berprestasi. Semua bisa kita kemas semenarik mungkin di sini, semenarik mungkin. Nah, yang tak kalah penting, sekarang ini sudah zamannya pendaftaran melalui online. Nah, ini saya sematkan di sini, itu pendaftaran melalui Google Form, yang sudah saya siapkan Google Form-nya, tinggal kita sisipkan linknya di sini. Maka otomatis para orang tua, para pengunjung yang ingin daftarkan anaknya sekolah di lembaga kita sudah tidak perlu datang ke sekolahan, tinggal isi link dan nanti admin yang akan menindaklanjuti. Keren sekali ini Kak Riana. Keren sekali ini. Sudah tinggal nggak usah kemana-mana ya. Jadi misalnya saya lagi punya acara keluar kota, kemudian ingin mendaftarkan anak saya di TK As-Sakinah, udah langsung saja saya ngisi di Google Form itu ya Mas Anjar ya? Betul, iya. Nanti setelah itu kan kita selaku admin akan ngecek siapa saja yang sudah mengisi link pendaftaran. Kita tidak lanjut melalui WA karena sudah ada di situ kolom mensertakan WA dari calon wali muridnya. Nah, seperti itu. Yang terakhir sekarang Kak Ariana, tentang kami sekarang. Tentang kami ini adalah info terkait lembaga kita. Bisa nanti di bagian atas dikasih foto dari guru-gurunya. Silakan formasi yang baik, yang cakep, foto yang bagus, ya kan? Pakai kamera yang bagus, diupload di bagian tentang kami ini. Nah, ini formasi gurunya seperti ini. Kemudian logo, silakan disesuaikan dengan logo di lembaga masing-masing. Kemudian alamat juga silakan diedit sesuai dengan alamat lembaga masing-masing, termasuk nomor telepon, nomor WA-nya, kemudian email dari lembaga. Ini sama dengan fasilitas yang tadi ya, kita cuman copy saja dari sini. Kemudian ini, nah ini kita kasih tombol chat langsung ke admin. Ini Bapak Ibu bisa edit langsung dengan cara apa? Klik bagian gambarnya. Nah di sini bagian edit link ini silakan dipilih gambar pensil. Nah setelah itu nanti ini kita tinggal edit nomor HP kita. Nomor HP dari admin. Kemudian teksnya bisa diedit juga. Nah ini kan saya tulis Assalamualaikum. Nah persen 20 ini kodenya adalah sebagai spasi. Assalamualaikum admin, ini bahasanya saya adalah pengunjung website As-Sakinah, gitu kan. Nah nanti bisa diedit, diganti As-Sakinahnya diganti dengan nama lembaga Bapak Ibu. Nanti ketika pengunjung mengklik logo WA ini, maka dia otomatis akan hyperlink, dia akan kirim pesan ke nomor admin kita. Kita tinggal membalas saja. Nah, ini sudah selesai. Oh, yang terakhir adalah tentang footer. Footer itu adalah catatan kaki yang berada paling bawah. Nih. Nah, ini kita edit footernya. Nah, ini sekali kita mengedit, ini sudah bisa mencakup semua halaman, dia sudah tampil seperti ini. Nah, ini misalkan copyright 2022 by ini misalkan namanya siapa, kita bikin aja namanya TK As-Sakinah ya, atau PAS As-Sakinah. Iya, yang simpel saja Mas Anjar, waktunya sudah. Oke ya. Kemudian tidak kalah penting bagi Bapak Ibu yang sudah membuat websitenya sebagai kehormatan ya, kita tuliskan nama kita di sini. Nah, jadi kalau orang nanti ngecek, oh ternyata yang buat Kak Riana misalkan, oh ini yang buat Kak Anjar kan gitu ya. Nah, seperti ini, klik seperti ini sudah selesai. Ini akan muncul di setiap halaman paling bawah. Kalau sudah seperti ini, nah sekarang bagian paling penting nih, bagian terakhir paling penting, yaitu masuk ke settingan. Mohon maaf, ke publish dulu aja, ke publish. Publish dulu. Ya. Nah, ini ya betul. Ini silahkan alamat webnya ini dikasih nama sekolah. Tapi kalau bisa hurufnya kecil semua aja. Dan jangan pakai spasi. Karena ini nanti akan jadi ini nanti karena akan jadi web link. Ditulis web. Nama lembaga yang kecil saja tanpa spasi, ya. Iya. Betul. Nah,
Kalau seperti ini, maaf, alamat tersebut sudah digunakan. Berarti kita harus mencari referensi lain. Ya. Misalkan Sakinah web atau web Sakinah langsung tanpa spasi ya. Web Sakinah. Nah, sampai ada muncul verifikasi centang biru ya. Berarti ini harus muncul itu ya, alamat harus yang muncul nantinya itu. seperti ini HTTPS. Ya, Iya. siap. Kalau nggak muncul berarti kan dia sudah tidak bisa digunakan. Nah, seperti ini. Kalau sudah seperti ini, jangan lupa untuk kelola dulu. Bentar. Ini. Siapa yang dapat melihat situs saya? Ini dikelola. Dikelola, klik kelola. Kita menginginkan siapa dan siap yang melihat ya. Betul. Nah, untuk publik. Betul. Nah, dipastikan ya, Bapak Ibu sekalian, untuk draftnya ini sudah benar seperti ini dibatasi ya. Karena draft ini adalah ini dapur Bapak Ibu. Jadi jangan sampai orang lain mengotak-atik desain Bapak Ibu. Jadi dibatasi. Terus kemudian yang paling bawah, nah, situs yang dipublikasikan ini harus dirubah menjadi publik agar semua orang bisa mengakses. Sekali lagi saya ulangi ya. Untuk kelola yang pertama untuk akses umum ini, untuk draft itu pilihnya adalah yang dibatasi karena ini dapur atau project Bapak Ibu sekalian. Jangan sampai orang lain mengotak-atik desain Bapak Ibu. Itu yang tujuannya dibatasi. Yang kedua, untuk situs yang dipublikasikan ini harus terpilih yang bagian publik. Biar semua orang bisa mengakses web kita. Setelah seperti ini, kita klik selesai. Kemudian publish atau publikasikan. Nah, sampai nanti. Nah, situs Anda berhasil dipublikasikan. Lihat, kita lihat. Apakah semua berfungsi dengan baik? Nah, nanti munculnya seperti ini. Ini kalau dibuka di HP juga bisa. Nah, caranya gimana ini? Kalau kita ingin meng-share link kita untuk ke orang lain. Nah, kita masuk ke draft tadi ya. Ini gambar link. Silahkan diklik. Kemudian salin link, silahkan ini di-share melalui WA, melalui Facebook, Instagram. Otomatis kalau nanti secara otomatis akan bisa membuka semuanya. Betul sekali Kak Rana. Nah, ini kalian yang saya sampaikan tadi ya, ikonnya akan muncul seperti ini sesuai dengan yang kita inginkan tadi. Sudah setelah tidak icon dari Google Site. Muncul icon dari logo lembaga kita. Nah, kita cek fungsi-fungsinya. Ini kayaknya waktunya sudah habis, Mas Anjar. Iya, waktunya tepat sekali ini. Ya, silahkan ya nanti Bapak Ibu Guru, silahkan hasil dari desain ini, silahkan nanti bisa Bapak Ibu Guru kirimkan linknya melalui grup mentor masing-masing. Coba nih, nanti kita selaku mentor akan ngecek sejauh mana Bapak Ibu sudah berkreasi, berinovasi dalam upaya dalam rangka membuat website lembaga. Mungkin itu untuk Bapak Ibu Guru sekalian yang kita tunggu ya Mas Anjar aksi karya-karya dari Bapak Ibu Guru semuanya. Betul. Saya yakin Bapak Ibu Guru bisa dan mungkin desainnya lebih jauh lebih baik daripada apa yang saya sampaikan tadi. Terima kasih. Kami kembalikan pada Kak Ariana. Silakan. Alhamdulillah Bapak Ibu semuanya, kita sudah mengikuti bagaimana cara membuat website. Tinggal kita bagaimana mengaplikasikan ilmu tersebut dalam kehidupan kita, terutama kita sebagai pendidik. Dari saya, jika ada salah, kami mohon maaf. Sekiranya sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.